kompetensi manajerial ini adalah materi yang sangat penting karena sebagai tolak ukur layak dan tidak kita sebagai ASN. Untuk itu, memahami kompetensi manajerial sangatlah diperlukan karena ini salah satu yang menentukan lulus dan tidaknya kita sebagai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami di channel Akang Pejuang Alif. Terima kasih telah menyimak. Like, comment, subscribe, dan share. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Kali ini kita akan membahas tentang materi uji testing CAT penyuluh agama Islam. Materi kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Kata kuncinya, kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan yang terukur dan bisa dikembangkan mengelola unit organisasi. Ada 8 kompetensi manajerial yang harus dimiliki oleh ASN. 1. Integritas. 2. Kerjasama. 3. Komunikasi. 4. Orientasi pada hasil. 5. Pelayanan publik. 6. Pengembangan diri dan orang lain. 7. Mengelola perubahan. Dan 8. Pengambilan keputusan. Pertama, integritas. Integritas adalah konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma, dan atau etika organisasi dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang menyertainya. Kerjasama, yakni kemampuan menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, memiliki komitmen saling membantu dalam penyelesaian tugas, dan mengoptimalkan segala sumber daya untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Komunikasi, yakni kemampuan untuk menerangkan pandangan dan gagasan secara jelas, sistematis, disertai argumentasi yang logis dengan cara-cara yang sesuai, baik secara lisan maupun tulisan. Memastikan pemahaman, mendengarkan secara aktif dan efektif, mempersuasi, meyakinkan dan membujuk orang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Orientasi pada hasil, yakni kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas, dapat diandalkan, bertanggung jawab, mampu secara sistematis identifikasi risiko dan peluang dengan memperhatikan keterhubungan antara perencanaan dan hasil untuk keberhasilan organisasi. Kelima, pelayanan publik, yakni kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah, pembangunan, dan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan publik secara profesional, transparan, mengikuti standar pelayanan yang objektif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi, kelompok, golongan, atau partai politik. Keenam, pengembangan diri dan orang lain, yakni kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan dan menyempurnakan keterampilan diri, menginspirasi orang lain untuk mengembangkan dan menyempurnakan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan dan pengembangan karir jangka panjang, mendorong kemauan belajar sepanjang hidup, memberikan saran atau bantuan, umpan balik, bimbingan untuk membantu orang lain untuk mengembangkan potensi dirinya. Ketujuh, mengelola perubahan, yakni kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan situasi yang baru atau berubah dan tidak bergantung secara berlebihan pada metode dan proses yang lama. Mengambil tindakan untuk mendukung dan melaksanakan inisiatif perubahan, memimpin usaha perubahan, mengambil tanggung jawab pribadi untuk memastikan perubahan berhasil diimplementasikan secara efektif. 8. Pengambilan keputusan, yakni kemampuan membuat keputusan yang baik secara tepat waktu dan dengan keyakinan diri setelah mempertimbangkan prinsip kehati-hatian. Dirumuskan secara sistematis dan seksama berdasarkan berbagai informasi, alternatif pemecahan masalah, dan konsekuensinya, serta bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Inilah beberapa contoh soal kompetensi manajerial. Soal yang pertama, setelah acara kedinasan,
Salah seorang teman mengajak mampir ke tempat wisata sebelum kembali ke kantor di jam kerja. Sikap Anda adalah A. Menolak dan mengajak kembali ke kantor dulu. B. Mampir sebentar, tidak masalah. C. Kembali ke kantor sendirian. D. Menunjukkan arah jalan tempat wisata yang menarik. Jawaban benar pertama adalah A. Jawaban benar kedua adalah C. Jawaban benar ketiga adalah D. Jawaban benar keempat adalah B. Soal yang kedua, menurut Anda, berpindah-pindah pekerjaan adalah suatu hal yang A. Sangat wajar. Tiap orang berhak untuk memilih pekerjaan yang sesuai. B. Tidak wajar. Loyalitas terhadap pekerjaan adalah suatu hal yang penting. C. Wajar. Pekerjaan yang sekarang Anda jalani terasa kurang. D. Baik. Jika ada pekerjaan yang lebih baik, Anda akan mengambil pekerjaan itu. Anda akan melakukan yang lebih baik. Jawaban benar pertama B. Jawaban benar kedua C. Jawaban benar ketiga A. Jawaban benar keempat D. Soal ketiga. Jika Anda mendapatkan suatu pekerjaan yang bayarannya sangat besar, maka Anda akan A. Lebih bersemangat. B. Merasa terharu. C. Biasa saja. D. Bertanggung jawab dalam menjalankan pekerjaan Anda. Jawaban benar pertama D. Jawaban benar kedua A. Jawaban benar ketiga B. Jawaban benar keempat C. Soal keempat. Anda diminta untuk memberikan pelatihan kepemimpinan di suatu forum yang pesertanya kebanyakan adalah mahasiswa dari kampus ternama. Maka reaksi Anda adalah A. Meminta orang lain untuk menggantikan saya karena tidak siap. B. Mencoba menjelaskan sebisanya. C. Meminta bantuan rekan untuk menyusun kegiatan pelatihan. D. Berusaha tenang dan fokus pada materi yang akan disampaikan. Jawaban benar pertama D. Jawaban benar kedua C. Jawaban benar ketiga B. Jawaban benar keempat adalah A. Soal kelima. Anda adalah sebagai ketua panitia di sebuah organisasi. Pada suatu saat Anda ditegur oleh pimpinan karena ada program yang belum terlaksana sampai pada akhir periode. Maka yang akan Anda lakukan adalah A. Mencari alasan agar tidak dimarahi. B. Meminta maaf pada jajaran pengurus. C. Segera mengurus kelanjutan programnya. D. Mengatakan kepada pimpinan. Jawaban benar pertama C. Jawaban benar kedua D. Jawaban benar ketiga B. Jawaban benar keempat A. Soal ke-6. Pada saat Anda sedang melakukan wawancara dengan narasumber, tiba-tiba tetangga Anda menelpon dan memberitahu bahwa baru saja terjadi pencurian di rumah Anda. Sikap Anda adalah A. Mengabaikan urusan rumah karena masih sibuk. B. Menelpon kerabat untuk mengurusinya dulu. C. Memohon maaf dan minta izin pada narasumber tersebut apakah bisa kembali ke rumah. D. Kembali ke rumah setelah wawancara selesai. Jawaban benar pertama B. Jawaban benar kedua D. Jawaban benar ketiga C. Jawaban benar keempat A. Soal yang ketujuh. Apakah Anda sebagai pemimpin mendelegasikan tugas kepada staf Anda? A. Saya mendelegasikan sebagai tugas kepada staf. B. Saya mendelegasikan tugas biasa kepada staf dan tugas penting untuk saya. C. Saya mendelegasikan semua tugas kepada staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. D. Saya mendelegasikan sebagian besar tugas kepada staf. Jawaban benar pertama C. Jawaban benar kedua B. Jawaban benar ketiga A. Jawaban benar keempat D. Soal ke-8. Jika Anda adalah seorang dosen pembimbing, salah seorang anak bimbingan Anda tidak pernah hadir bimbingan untuk konsultasi skripsi karena memiliki permasalahan tertentu. Yang harus Anda lakukan adalah A. Menghubunginya lewat surat elektronik atau telepon untuk menyuruhnya datang bimbingan. B. Menghubunginya lewat temannya untuk menyuruh datang bimbingan. C. Menghubunginya lewat telepon untuk menyuruhnya datang bimbingan. D. Mengabaikannya karena itu bukan tanggung jawab Anda. Jawaban benar pertama A. Jawaban benar kedua C. Jawaban benar ketiga B. Jawaban benar keempat D. Soal ke-14. Saya diperintahkan oleh pimpinan untuk melanjutkan studi di provinsi lain atas biaya kantor.
Saat ini saya baru dikaruniai seorang bayi yang masih membutuhkan perhatian saya. Keputusan saya adalah A. Menolak perintah tersebut. B. Menerima perintah dengan konsekuensi mengikutkan keluarga merupakan tanggung jawab saya. C. Menerima perintah tersebut dengan permohonan agar keluarga dapat ikut saya dengan tambahan biaya hidup. D. Menerima tawaran tersebut dengan berat hati. D. Menerima tawaran tersebut dengan berat hati meninggalkan keluarga. Soal ke-15. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, supermarket dipenuhi oleh pembeli, sehingga kasir sangat padat antriannya. Kebetulan pada saat itu Anda buru-buru dan mendapat antrian keempat. Pada saat akan tiba giliran Anda, ada seorang kakek-kakek hanya membeli air mineral dan meminta didahulukan ke kasir karena sedang ditunggu cucunya di luar. Apa yang akan Anda lakukan terhadap kakek tersebut sementara di belakang Anda masih ada 6 orang lagi yang juga mengantri dan si kasir bingung mau berbuat apa? A. Membiarkan kakek tersebut dilayani dengan rasa jengkel karena ketidakdisiplinannya. B. Mengingatkan kakek tersebut untuk ikut mengantri di belakang. C. Mempersilahkan kakek tersebut dan memohon pengertian antrian di belakang Anda. D. Meminta kasir untuk melayani sesuai dengan antrian. Soal ke-16. Anda dinilai lambat bekerja oleh atasan Anda. Maka reaksi yang akan Anda lakukan atas penilaian tersebut dengan A. Meminta saran pada atasan bagaimana untuk memperbaiki performa kerja. B. Menahan rasa malu karena mendapat teguran. C. Meminta bantuan teman untuk memperbaiki performa kerja. D. Menerima penilaian tersebut dan berusaha memperbaiki performa kerja. Soal ke-17. Dengan dana terbatas, Anda diminta oleh atasan untuk mengadakan kegiatan di kantor. Beberapa pendahulu Anda tidak terlalu sukses melaksanakan kegiatan tersebut karena adanya right budget policy. Reaksi Anda ketika menerima tugas tersebut. A. Menolak tugas tersebut karena dirasa mustahil untuk dilaksanakan. B. Menerima tugas tersebut dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. C. Menolak tugas dengan mengemukakan kekurangan-kekurangan diri dan meminta atasan untuk menugaskan kepada orang lain. D. Menerima tugas tersebut kemudian mengajak rekan-rekan kerja untuk diskusikan berbagai alternatif cara menyelesaikan tugas tersebut. Jawabannya D. Soal ke-18. Vendor atau pihak ketiga melaporkan bahwa proyek yang sedang dikerjakan tidak mencapai target tepat waktu. Tindakan yang saya lakukan adalah A. Meminta bukti untuk dilaporkan kepada atasan. B. Meminta vendor untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. C. Meminta bukti yang lengkap untuk didiskusikan dan mencarikan solusi. D. Meminta bukti yang lengkap untuk dilaporkan kepada atasan bahwa vendor kurang baik. Jawaban C. Soal ke-19. Saya diberi kesempatan untuk pergi short-course ke Australia selama sebulan, tetapi nilai TOEFL saya tidak mencukupi. Sikap saya: A. Ikut tahun depan saja ketika TOEFL saya naik. B. Tidak ikut karena saya memang kurang pandai berbahasa Inggris. C. Ikut tes TOEFL sekali lagi siapa tahu nilainya berubah. D. Sesegera mungkin menerima tambahan waktu kepimpinan untuk memperbaiki nilai TOEFL. Demikianlah beberapa contoh soal kompetensi manajerial. Semoga ada manfaatnya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.